Iya, iya, ada Bang. Di sini aja dia, kagak ngomong apa. Di awal cerita kita akan diperlihatkan kepada Mamat yang memanggil seorang Raja Ngangon Sapi dari atas pohon. Raja Ngangon Sapi itu bernama Juki, di mana, tepat pada hari itu, Juki akan melangsungkan pernikahan Jupri dan Monica. Oh alah, ternyata, pernikahan sapi atuh. Nyari, Juki bilang, si Jepri sama si Monica udah jadi laki bini. Sementara itu, di lain sisi kita akan diperlihatkan kepada cewek cantik anak orang kaya yang tidak habis 7 turunan. Ia bernama Gea. Di pagi harinya, di saat Gea hendak pergi kerja, si papa ingin Gea segera menikah, dan sudah ada calon suami yang disiapkan oleh si papa untuk Gea. Namun, Gea belum kepikiran buat nikah. Kantor, aku sarapan ya. Saya bicara sebentar. Aku banget sehat-sehat. Ya. Oke, bye. Nah, setelah itu kita akan dibawa kepada Babe dan Nyaknya Juki yang lagi berdebat soal Juki, karena si Juki ini keluyuran mulu sama bocah dan juga sapi peliharaannya. Kapan juga si Juki akan menikah? Nah, si Babe dan Nya stres melihat Juki yang arak-arakan sapi kawin keliling kampung. Lihat ini tuh lihat tuh anakku. Sementara itu, Papa dan Mama Gea sudah mempersiapkan makan malam Gea bersama Gary. Akan tetapi, sesampai Gea di sebuah kafe, Gea malah menolak makan malam itu, karena Gea mau istirahat, karena pagi besok akan meeting bersama klien. Penting banget gitu. Aku ada meeting besok pagi dan aku gak ada waktu buat kayak gini-ginian. Sementara itu, kita akan diperlihatkan kepada Jupri, yang tukar posisi sama sapinya yang barusan kawin. Juki tidur di kandang sapi, dan sapinya di kamar, agar bulan madu berjalan lancar. Namun, sapinya Juki malah dibawa sama maling. Si Jupri sangat stres dan nangis-nangis di halaman rumah. Nah, setelah Juki pusing mikirin sapinya yang hilang, kemudian Juki mendapatkan kabar bahwa sapinya sudah dibawa maling ke Jakarta, dan Juki segera pergi ke Jakarta, dan menempel selebaran di sekitar jalanan. Dan Juki sempat menolong sebuah kantor yang dirampok, dan Juki segera menghabisi perampok tersebut. Gea sangat senang dibantu sama Juki. Kemudian kita akan diperlihatkan kepada Juki yang kebelet buang air besar, dan Juki lari ke sana kemari untuk mencari empang, namun, tidak ketemu. Dan akhirnya, Juki menemukan empang juga, dan Juki buang hajat di bundaran Hai, sampai-sampai Juki diamankan polisi. Iya, iya, ada Bang. Di sini aja dia, kagak ngomong. Setelah mendengar penjelasan Juki, kebetulan Gea juga ada di kantor polisi. Maklum, orang kampung biasanya buang hajat di empang. Kalau di kota itu mah toilet yang ada, polisi dan Gea malah ketawa mendengar cerita Juki. Juki pan buang hajat aja, kagak boleh ya. Setelah kejadian itu, Gea dan Juki mulai akrab, dan Gea membantu Juki untuk mencari sapinya yang hilang, dan Gea mengajak Juki untuk ke tempat pemotongan hewan. Nah, ternyata, pemotongan hewan itu adalah ilegal, dan Gea segera melaporkan ke pihak kepolisian. Iya bang, itu ilegal. Abang tahu nggak, itu melanggar hukum. Karena sapi-sapi itu sengaja diminum pakai. Setelah polisi berhasil melakukan penangkapan karyawan pemotongan hewan ilegal, Juki dan Gea diwawancarai dan mereka masuk TV, dan si bos yang punya bisnis itu langsung mencari dan mengejar Juki dan Gea. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, dan alhasil, Juki dan Gea lolos dari kejaran si bos itu. Hati-hati ya. Makasih ya. Hajar aja. Di malam harinya, Juki baru ingat, kata teman Juki, yang bawa sapi Juki ke Jakarta, mobilnya ada lambang tengkorak sapi. Nah, Juki baru sadar bahwa si bos yang ngejar-ngejar merekalah yang nyulik sapinya Juki, dan Gea segera mengikuti mobil si bos, dan sudah mengetahui markas mereka. Keesokannya, Juki dan Gea segera ke markas si bos itu, dikarenakan Juki lapar. Juki malah nyelonong masuk ke markas si bos, dan makan enak. Di lain sisi, si bos mengetahui bahwa Juki mencari sapinya yang hilang, dan si bos memerintahkan anak buah untuk menjaga markas lebih ketat lagi. Sementara itu, Juki dan Gea berhasil menemukan si sapi,
dan segera membawanya keluar dari markas tersebut. Akan tetapi, ketahuan sama si bos, dan anak buah si bos segera mengejar Gea dan Juki. Di saat Gea dan Juki dikejar sama anak buah si bos, Juki sempat-sempatnya nyari kesempatan kepada Gea. Si Juki nyium Gea, widih, oh walah Mang Juki. Setelah itu, Gea dan Juki segera ke markas si bos untuk ngambil sapi. Akan tetapi, Gea malah ketangkap sama si bos, dan Juki berhasil membawa sapinya. Si Gea malah dibiarkan saja oleh Juki. Awas lo! Juki! Alah, udah percuma nih panggil lagi. Nah, akhirnya, Juki datang untuk menyelamatkan Gea, dan polisi juga datang untuk menangkap si bos dan anak buahnya. Keesokannya, Juki segera pulang kampung, dan membawa sapinya kembali, dan sinya sangat bahagia Juki akhirnya kembali. Namun, si Babe mah biasa aja. Setelah itu, Juki memperkenalkan Gea kepada Babe, karena Juki dan Gea sudah saling jatuh cinta dan segera menikah. Nah, barulah si Babe bahagia dan senang. Kali kemari, kagak bawa si Jepri doang. Juki bawa calon bini. Manuki alangan dari bukit